Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Iksan dalam mata kuliah bahasa rakitan atau assembly language. Nah, untuk bahasa rakitan, bagian pendahuluan kita harus membahas yang namanya pengenalan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Ya, karena ada perbedaan antara mesin berbahasa dengan manusia berbahasa. Nah, kita lihat dulu bahasa mesin. Nah, di sini ada keterangan setiap jenis Central Processing Unit itu memiliki bahasa mesinnya masing-masing. Jadi beda CPU, beda lagi bahasa mesinnya. Instruksi bahasa mesin dinyatakan dalam bilangan numerik atau kita kenal dengan bilangan binary, yang tersimpan sebagai byte di memori. Masing-masing instruksi memiliki kode numerik yang unik yang disebut sebagai operation code atau opcode. Setiap perintah diawali dengan suatu opcode dan dapat diikuti oleh data. Jadi ada opcode-nya, juga bisa dilewati dengan data ataupun diikuti oleh data. Nah, sedangkan bahasa assembly itu karena bahasa mesin sangat rumit untuk diprogram karena dia tadi berbasis bilangan, ya, sehingga dibuat suatu simbolik ataupun simbol pelambang yang disebut dengan mnemonic untuk mewakili masing-masing instruksi tersebut yang lebih mudah diingat dan dibaca oleh manusia, karena manusia itu sangat susah sekali mengingat numerik. Mereka biasanya lebih gampang mengingat pada perlambangan ataupun dibuat dalam bentuk penyimbolan. Nah, kalau kita kaji lagi, bahasa assembly itu adalah bahasa komputer yang kedudukannya antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Jadi kalau kita lihat bahasa assembly ini berada di bahasa tingkat menengah, ya, karena dia berada di antara bahasa mesin dan bahasa tingkat tinggi seperti C, C++, Pascal, Turbo, Basic, Java, dan lain sebagainya. Nah, bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun sebenarnya bahasa tersebut masih jauh dari bahasa manusia sesungguhnya, tapi setidaknya mereka sudah ataupun bahasa-bahasa ini sudah menggunakan istilah-istilah dengan menggunakan bahasa Inggris yang bisa dipahami. Nah, assembler itu adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Nah, jadi itulah mengenai bahasa assembly ataupun kita kenal dengan bahasa rakitan. Nah, lebih jauhnya itu mengenai assembler, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa assembly menggunakan mnemonic sebagai pengganti bagi instruksi bahasa mesin, sehingga program yang ditulis dalam bahasa assembly tidak dapat secara langsung dieksekusi oleh CPU, ya, karena kita tahu tadi CPU ini bekerja menggunakan bahasa mesin. Nah, dalam hal ini assembler berperan untuk menerjemahkan mnemonic tadi, pelambangan tadi, menjadi ke bahasa mesin, ya, yang bisa dieksekusi nantinya oleh CPU. Jadi untuk melakukan assembler dapat menggunakan berbagai macam program. Kita bisa menggunakan bawaan Windows itu ada debug exe atau aplikasi-aplikasi compiler seperti TASM, MASM, NASM, FASM ataupun emulator 8086. Ya, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya semua ataupun masing-masing CPU memiliki bahasa mesin yang berbeda. Nah, berikutnya ada lagi namanya disassembler. Ya, jadi proses assembler itu menerjemahkan program yang ditulis dengan bahasa assembly menjadi bahasa mesin, sedangkan di assembler itu kebalikan. Jadi mengembalikan binary ataupun bahasa mesin menjadi mnemonic ataupun bahasa assembly. Jadi tujuan dari diassembler ini adalah untuk keperluan reverse engineering, ya, perbaikan misalkan, di mana kita mempelajari maupun memperbaiki suatu software tanpa memiliki source code. Misalnya untuk mempelajari teknik penyerangan suatu program malware untuk dibuatkan anti malware-nya, ataupun memeriksa kemungkinan suatu program yang di dalamnya terdapat payload. Ya, jadi payload ini semacam struktur ataupun kode khusus yang bertujuan untuk mengirimkan data-data yang digunakan yang di dalamnya itu biasanya berisi oleh bug, ya, ataupun URL host. Ya, jadi payload ini itu bisa juga dikatakan sebagai efek dari serangan yang sudah dilakukan, gitu ya, misalkan macam
dropper, misalkan macam Trojan horse dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita kaji dengan bahasa assembly ya ataupun assembly language, itu mengubah nantinya bahasa yang kita pahami menjadi bahasa mesin. Nah, di mana bahasa mesin itu tentu berkaitan dengan binary ataupun bilangan biner. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem komputer ini mengenal ada berbagai macam sistem bilangan. Ya, yang umum kita ketahui itu ada 4. Ada desimal, bilangan radik 10 ataupun basis 10, ada biner, basis 2 atau radik 2, oktal basis 8, heksadesimal basis 16. Jadi untuk mempelajari bahasa rakitan kita perlu mengetahui sistem bilangan. Karena hal ini penting dalam pengaksesan keyboard ataupun penggunaan kode ASCII. Karena tadi sebagaimana dijelaskan bahwanya assembly itu adalah menggunakan pengkodean ataupun mnemonik. Nah, kita ketahui juga mikrokomputer semua input, output, dan isi memori dilakukan melalui pengkodean tadi. Jadi kode ini dipadankan, diubah ke kode bilangan. Misalnya ada biner, ada oktal, desimal, ataupun heksadesimal. Begitupun juga kode karakter yang biasanya dikodekan ke dalam bentuk kode ASCII. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada tabel. Ya, walaupun kita tahunya hanya biner, biasanya gitu ya, ada oktal, desimal, sama heksadesimal. Nah, sebenarnya itu ada urutan lagi. Ya, misalkan untuk basis 2 itu ada binary, basis 3 itu namanya ternary, basis 4 itu namanya quaternary, basis 5 itu adanya quinary, basis 6 itu sinary, basis 7 septenary, basis 8, nah ini baru oktal, octenary, 9 nonary, sampai kita ketemu namanya ada basis 16 heksadesimal, hexadenary. Ya, jadi ini tabel lengkap untuk bilangan binary sampai ke hexadenary. Nah, di sini ada hal penting yang harus kita ingat selalu. Yang pertama itu ada bilangan 0 dan 1 itu disebut sebagai bilangan biner yang disebut ataupun dikenal dengan bit. Ya, ada binary digit. Ada lagi kumpulan 4 bit, 4 digit bit gitu ya. Itu disebut sebagai neither. Dan kemudian ada lagi 1 byte itu sama dengan 8 bit, 1 word 16 bit, 1 double word atau the word itu 32 bit, 1 paragraf 128 bit, 1 page, 1 halaman itu ada 256 byte. Ya, jadi ini penting yang mesti kita ingat sampai nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke perlambangan tadi yang diistilahkan sebagai mnemonik. Nah, sebagai contoh di sini ada perintah move R0 itu tanda pagar ataupun crash 02H. Kemudian baris keduanya itu ada move A tanda crash 03H. Kemudian ada perintah add A R0. Nah, jadi mnemonik ini ataupun program yang kita buat ini itu ada penjelasan seperti yang di bawah. Nah, perintah baris pertama itu move R0 pagar 02H itu adalah bekerja menjalankan proses pengisian register R0 dengan data 02H. Nah, untuk perintah baris kedua itu bekerja menjalankan proses pengisian register A dengan data 03H. Ya, jadi memindahkan ataupun mengisi register dengan data yang sudah ditentukan. Nah, baris ketiga itu adalah proses penjumlahan data pada register A dengan data pada register R0 karena ada perintah add A R0. Nah, sehingga kalau dijalankan perintah tersebut dia akan menghasilkan data 05H hasil penjumlahan antara 02 dengan 03. Nah, kemudian data tersebut disimpan ke dalam register A. Nah, di sini ada penjelasan untuk perintah move dan add itu adalah bentuk dari mnemonik atau singkatan dari perintah move dan add. Yang mnemonik dari perintah lainnya dapat dirangkum dalam tabel berikut. Nah, kalau kita lihat tabel mnemoniknya di sini ada add add, adc with carry itu adc, sub with borrow itu sbb. Nah, kemudian sampai di bawah 21 itu ada jump if carry set c sama dengan 1 jc, dan sampai ke NOP itu no operation. Ya, jadi ini ada beberapa contoh mnemonik ya penggunaan dari bahasa assembly. Nah, bahasa mesin itu
kumpulan kode biner tadi yang merupakan instruksi yang harus dijalankan oleh komputer, ataupun komputer hanya bisa mengenal bahasa ini. Nah, di dalam microcontroller, instruksi disimpan dalam kode heksa, ya, sehingga sulit dibaca dan dipahami maknanya. Sedangkan bahasa assembly ataupun assembly language itu memakai kode mnemonic untuk menggantikan kode biner agar lebih mudah diingat, sehingga lebih memudahkan dalam penulisan program. Nah, contohnya tadi di assembly ada MOV R002H, itu sebenarnya model operation code-nya itu adalah 7802. Nah, kita tidak tahu 78 ini proses pengisian ke register 0, atau 74. 74 itu proses pengisian register A, atau 28 proses penambahan antara A dan R0. Jadi kita tidak tahu proses penggunaan angka ini. Makanya di sini digunakan mnemonic sebagai mempermudah kita dalam proses perlambangan. Kode bahasa mesin atau sering kita sebut dengan operation code itu dari perintah MOV, ya, yang tadi penjelasan itu adalah 7802. Nah, sehingga kode operasi untuk setiap perintah dapat dibaca pada lembar instruction set. Nah, program yang ditulis dengan bahasa assembly itu terdiri dari label, kode mnemonic, operan 1, operan 2, keterangan, dan lain sebagainya. Proses ini disebut sebagai program sumber ataupun source code. Source code belum bisa diterapkan langsung pada prosesor untuk dijalankan sebagai program. Source code harus diterjemahkan dulu menjadi bahasa mesin dalam bentuk kode biner atau operasi. Source code ditulis dengan program editor biasa yang macam Notepad dan lain sebagainya. Lalu source code diterjemahkan ke bahasa mesin dengan menggunakan program assembler tadi. Proses menerjemahkan source code menjadi bahasa mesin disebut dengan proses assembly. Hasil kerja program assembler ini ada dua jenis file, ada program objek, kemudian ada juga namanya assembly listing. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk proses pengerjaannya seperti ini, kita menulis program, contohnya di Notepad seperti ini, source code, kemudian dilakukan proses assembler, dan akan menghasilkan dua file yang bernama program objek sama assembly listing. Ya, program objek inilah yang berisi kode-kode yang akan dieksekusi oleh mikroprosesor ataupun microcontroller, ya, yang akan disimpan di dalam flash memory. Nah, program objek berisikan kode operasi bahasa mesin. Inilah yang akan dikerjakan oleh prosesor ataupun CPU nantinya. Biasanya file program objek menggunakan ekstensi .hex. Ya, kode-kode operasi bahasa mesin inilah yang dituliskan ke memori program prosesor. Dalam dunia microcontroller, biasanya program objek ini dituliskan ke UV-EEPROM atau EEPROM. Dan khusus untuk microcontroller, contohnya dari buatan Atmel, program ini diisikan ke dalam flash PROM yang ada di dalam chip microcontroller tersebut, misalkan contoh AT89 dan lain sebagainya. Kemudian file yang kedua itu adalah assembly listing. Itu merupakan naskah yang berasal dari program sumber. Dalam naskah tersebut, pada bagian sebelah setiap baris dari program sumber diberi tambahan hasil terjemahan program assembler. Tambahan tersebut berupa nomor memori program berikut dengan kode yang akan diisikan pada memori-memori yang bersangkutan. Naskah ini sangat berguna untuk dokumentasi dan sarana untuk menelusuri program yang ditulis. Ya, jadi ada dua file yang diciptakan. Yang pertama itu berisi program objek, yang kedua berisi assembly listing. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah seperti yang dijelaskan tadi, bahwa setiap CPU ataupun prosesor mempunyai konstruksi yang berlainan. Ya, beda vendor, beda lagi konstruksinya. Instruksi untuk mengendalikan masing-masing prosesor juga berlainan. Dengan demikian, bahasa assembly untuk masing-masing prosesor juga berlainan. Yang sama hanyalah pola dasar cara penulisan program assembly saja. Nah, inilah yang bakalan kita pelajari, pola-pola dasar bagaimana proses penulisan program assembly. Oke, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan lewat kolom komentar. Jangan lupa juga absensi diisi di kolom komentar. Kita tutup dulu, insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.